Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi kita di dalam pertemuan perkuliahan kewirausahaan ya. Baik, materi kita pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang konsep pemasaran produk. Nah, sebelum nanti tugasnya adalah bagaimana bisa memasarkan produk yang telah dibuat di pertemuan sebelumnya, maka pahami dulu konsep dari teori pemasaran ini. Materi yang akan kita bahas itu mengenai definisi pemasaran itu sendiri, kemudian bagaimana strateginya, lalu bagaimana teknik-teknik pemasaran yang biasa atau lazim yang saat ini sedang dipergunakan, baik secara online maupun offline, dan apa saja media yang bisa digunakan di dalam memasarkan produk. Mungkin adik-adik mahasiswa sendiri sudah pernah ya atau tidak asing lagi dengan kata pemasaran atau istilah kerennya marketing. Nah, pemasaran ini sendiri secara konsep teori adalah aliran produk secara fisik dan ekonomik di mana produk ini kan dihasilkan oleh orang yang namanya produsen. Kemudian didistribusikan ya melalui pedagang perantara sebelum dia sampai ke konsumen. Jadi produk itu secara fisik, secara nilai ekonomi itu akan disalurkan dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara. Nah, ada lagi definisi lainnya yaitu pemasaran itu adalah satu proses sosial dan manajerial yang mana membuat individu atau satu kelompok itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak yang lain. Jadi proses ini di sini definisinya agak lebih luas ya. Artinya pemasaran itu menjamin suatu kelompok atau individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Misal kita membutuhkan pakaian gitu ya. Nah, secara individu kita tidak mampu untuk memproduksi pakaian, tapi kita secara individu misalnya mampu memberikan jasa tertentu, sehingga dengan kita mendistribusikan jasa tertentu kepada pihak yang membutuhkan, kita mendapatkan ganti kompensasi dengan nilai tukar misalnya uang gitu ya. Nah, nanti uang itu pun bisa kita tukarkan untuk mendapatkan produk yang kita butuhkan seperti pakaian tadi. Nah, ini yang namanya adalah definisi pemasaran secara luas. Kemudian definisi pemasaran itu suatu aktivitas di dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut harus memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Jadi aktivitas di dalam menyampaikan itu baik itu produk berupa barang, baik itu produk berupa jasa, harus dipastikan bahwa konsumen terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas terhadap produk atau jasa yang mereka dapatkan. Itu kita definisi pemasaran ya. Kemudian secara implisit ya, konsep pemasaran itu sebenarnya dimulai dari mengenalkan dan merumuskan kebutuhan konsumen. Jadi sebelum kita memasarkan gitu, jadi kita harus mengenali dulu nih, kira-kira produk kita ini cocoknya segmennya siapa ya. Nah, sebenarnya ini sudah harusnya sudah kita kenali yang namanya waktu kita membuat model bisnis. Kita harus mengenali kira-kira produk yang kita buat ini nanti segmennya siapa. Mungkin mulai dari rentang usia, dari jenis kelamin, mulai dari jenis pekerjaan, atau barangkali dari domisili tempat tinggal, seperti itu harus kita definisikan dengan jelas siapa segmen konsumen kita, sehingga pada saat kita sudah mengenali segmen konsumen kita akan lebih mudah untuk merumuskan
langkah-langkah pemasarannya. Misal kita tadi ya menciptakan sebuah produk makanan, ya makanan gizi misalnya. Kemudian produk makanan gizi ini misal segmennya adalah untuk orang-orang yang memang membutuhkan produk-produk kesehatan, ya berupa misalnya cemilan ringan dari buah gitu. Nah, itu harus kita segmented ya, harus kita segmentasikan. Kemudian dari situ kita akan mengenali, oh kalau misalnya saya sasarannya adalah orang tua gitu ya. Nah, mungkin kalau orang tua ini dia bekerjanya di mana. Kemudian kalaupun kita ingin kita harus pilih media offline atau media online. Media online itu kita harus juga hati-hati karena kalau orang tua tidak akan mungkin banyak menggunakan media-media sosial yang ada sekarang gitu ya, karena kan orang-orang tua itu kemungkinan lebih gaptek dibandingkan orang muda seperti itu ya. Nah seperti itu, sampai di situ kita harus mengenalinya supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil langkah-langkah pemasaran. Kemudian setelah kita mengenali dan merumuskan ya kebutuhan konsumen tadi, kita harus menyusun kebijakan ataupun rancangan kombinasi dari produknya ya. Mungkin produk kita itu sudah ada tersedia misalnya dalam kemasan yang besar atau misalnya kemasan yang sedang atau kemasan yang kecil supaya bisa kita jual dengan harga yang beragam. Karena bisa jadi kalau kita langsung jual misalnya makanan tadi ya, keripik buah tadi per kilonya langsung kita jual 80.000, itu kemungkinan akan berat. Nah kalau misalnya kita jadikan dia dalam kemasan yang kecil, tentu kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah dan lebih terjangkau. Kemudian juga promosi dan distribusinya juga harus kita rancang supaya tadi produk kita bisa sampai gitu ya, menarik dan akan disukai oleh calon-calon konsumen yang sudah kita segmen tadi ya, yang sudah kita target tadi. Kemudian strategi pemasaran ini sendiri apa sih ya? Nah, strategi pemasaran ini sebenarnya rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu, yang mana rencana ini yang mencakup periklanan, bagaimana sistem penjualan, bagaimana program-program promosi, bagaimana program produk, lalu bagaimana jalur distribusi. Nah, ini yang akan direncanakan secara menyeluruh supaya tujuan perusahaan itu tercapai. Nah, jenis strategi pemasaran sendiri itu awalnya ada 4 ya, dimana strategi pemasaran ini kita harus memikirkan dulu dari segi produknya, dari segi price harganya, kemudian place tempatnya, dan promosi. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi 7P atau yang dikenal dengan marketing mix. Nah, dimana kita harus memperhatikan ya ada 7 unsur, yaitu produk, tempat, harga, promosi, kemudian physical evidence ya, hasil dari produk kita, kemudian people-nya, orang-orang yang terlibat, dan bagaimana proses di dalam usaha itu sendiri. Nah, ini yang harus 7 unsur yang harus diperhatikan di dalam marketing mix. Pertama adalah produk. Produk itu tentu kita harus memperhatikan bagaimana kualitasnya, gitu ya. Kita tidak boleh jelas menjual produk yang kualitasnya tidak baik, gitu ya. Nah, jadi kita harus menjamin bahwa produk yang kita buat itu kualitasnya memang bagus ya, terjamin. Misalnya memang kalau produk kesehatan ya memang sudah diuji kelayakannya ya, memang sudah ada uji cobanya, kemudian juga dari segi kehalalannya. Nah seperti itu. Kemudian branding. Nah branding ini tentu merek ya,
tidak dipungkiri bahwa orang suatu merek itu merupakan suatu faktor penting karena produk itu dikenali dari mereknya. Jadi sekian banyak pesaing produk yang serupa, merek itulah yang membedakannya. Jadi dari sekian banyak jenis pakaian gitu ya. Oh, kita tahu nih kalau uh, pakaian perempuan ya, pakaian perempuan untuk wanita berhijab dengan brand ini misalnya. Atau misalnya keripik buah dengan brand ini, kita tahu oh itu memang sudah jelas kualitasnya, rasanya enak gitu ya, harganya terjangkau dan sebagainya. Jadi memang branding ini penting. Kemudian packaging juga ya, packaging itu seperti pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa itu adalah iklan ya, kemasan bungkus itu sebenarnya, bungkus makanan atau kemasan itu adalah iklan berjalan gitu ya. Jadi konsumen itu akan menilai dari kemasan produk itu. Lalu bagaimana pelayanannya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya memang produk itu rusak, apakah ada ganti ruginya, seperti itu. Nah, itu dari segi produk. Kemudian bagaimana dari segi harga? Tentu strategi pemasarannya kita harus menentukan ya strategi harga. Kadang kita lihat ada orang perang harga, ada memberikan diskon gitu. Ada yang misalnya ada yang memberikan misalnya jika tidak puas uang kembali misalnya, seperti yang itu adalah unsur strategi yang bisa kita terapkan di dalam harga ya, dalam kategori harga. Ataupun misalnya kita memberikan pembayaran bertahap ya kan, sekarang banyak tuh kalau misalnya cicil lah istilahnya ya, dicicil berapa kali misalnya dalam jangka waktu berapa lama. Nah, ini adalah strategi marketing di dalam harga. Kemudian dalam place ya, dalam kategori tempat, mungkin kita perlu memikirkan ya bagaimana channel, artinya dalam tempat ini apakah tempat ini mudah untuk di apa ya, mudah untuk ditempuh atau mudah untuk didatangi, seperti itu. Kalaupun misalnya tempatnya barangkali, kalau sekarang ya dengan online tempat jauh pun tidak masalah, asal bisa dihubungi gitu ya, ada channel yang menghubungkan, apakah itu misalnya dengan media sosial yang sekarang banyak beragam ya, ataupun barangkali dengan media-media yang bisa menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Kemudian juga bagaimana transportasi menuju ke sana juga penting. Lalu lokasi yang mudah dijangkau, atau mungkin memang yang terletak di pinggir jalan, atau yang istilahnya tempatnya mudah untuk dikenali itu ya, mudah untuk didatangi, seperti itu. Kemudian dari segi promosi, nah kadang dari segi promosi apakah produk kita itu membutuhkan tenaga penjualan ya, sales promotion. Nah, kemudian kalau kita misalnya membutuhkan sales promotion, tentu kita juga harus memikirkan fee yang mereka dapat gitu ya, supaya nanti mereka kinerja penjualannya tuh sangat bagus gitu ya, bisa mencetak rekor penjualan. Nah, ataupun misalnya advertising, iklan ya, iklan di mana-mana, pasang billboard, pasang baliho, atau misalnya pasang iklan di media TV atau media cetak gitu. Ataupun misalnya kita membutuhkan PR ya. Kadang ada perusahaan-perusahaan itu yang tidak fokus ke marketing, sehingga dia membutuhkan pihak ketiga untuk membangun branding tadi ya, untuk mengelola kegiatan promosi tadi, misal seperti itu.
ataupun misalnya direct marketing, juga penjualan langsung ya, itu juga misalnya menjadi sebuah yang harus diperhatikan ya, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam strategi pemasaran di promosi. Lalu physical evidence ya, physical evidence ini adalah bentuk nyata ya dari sebuah usaha tadi ataupun yang mendukung. Misalnya kalau kita membuat usaha ya, sebuah butik, tentu butik itu tidak tidak hanya polos gitu ya, harus didukung dengan dekorasi yang eye-catching, yang setidaknya memang membuat pembeli nyaman, yang merasa eksklusif gitu ya. Atau misalnya usaha minimarket gitu ya. Nah, tentu harus mendesain begitu rupa tempatnya yang mudah akses, yang mudah pembeli mudah untuk menjangkau produk-produk yang akan mereka beli gitu ya. Nah, jadi hal-hal terkait dari fasilitas, dari desain apa ya namanya, workshop ya, atau toko, atau barangkali tempat-tempat kita menjual produk kita ya, displaynya, atau furniture yang digunakan, meja, kursi. Nah, itu juga harus bisa kita perhatikan untuk mendukung promosi tadi supaya meyakinkan konsumen gitu ya. Kemudian dari people ini tentu dalam mempromosikan atau menjual sebuah produk, kita harus memperhatikan tim ya. Penjualan itu tidak akan bisa hanya dilakukan oleh perorangan, tapi akan lebih dahsyat jika dilakukan dengan tim. Nah, apakah kita harus memperhatikan ya rekrutmennya bagaimana. Kalau kita mau pakai sistem yang sekarang ya, ada sistem misalnya kita pakai multi level marketing atau affiliate ya, atau misalnya kita pakai reseller, dropship gitu ya, dropshipper misalnya. Dan juga orang-orang yang nanti kita rekrut itu perlu kita latih supaya apa? Supaya sama nanti tujuannya, sama nanti pola pemasarannya gitu ya. Terus juga sama nanti komunikasi terhadap kegunaan produk ya. Kemudian mungkin tentang promosi harganya dan segala macamnya sama sampai ke konsumen, walaupun yang menyampaikannya adalah orang-orang yang berbeda gitu. Jadi perlu di training juga. Kemudian uniform, seragamnya juga menunjukkan profesionalisme dari marketing produk tersebut gitu ya. Jadi juga penting ya uniform yang menunjukkan identitas dari usaha itu gitu ya. Lalu atau mungkin metode komplain kalau misalnya ternyata barang yang diterima konsumen rusak ya, tidak sesuai dengan misalnya permintaan ya. Nah, itu juga perlu direncanakan ya, bagaimana teknik-tekniknya. Kemudian selain people ada proses. Nah, ini dia proses. Jadi dalam strategi marketing ini ya, proses juga harus kita perhatikan bagaimana pelayanan kita terhadap konsumen. Mulai dari bagaimana prosedur memesan barang gitu ya, prosedur misalnya pengiriman barang, prosedur apalagi misalnya terkait dengan usaha tersebut harus jelas gitu. Mekanisme misalnya kalau barang cacat gimana cara mengembalikannya itu harus jelas. Jadi proses pelayanan servis ini juga menentukan di dalam strategi pemasaran ya, karena proses atau pelayanan yang memuaskan tentu akan sangat banyak memberikan andil untuk konsumen akan untuk membeli lagi, artinya mereka menjadi pelanggan setia seperti itu. Nah, jadi sebelumnya hanya ada 4 gitu ya, yaitu product, price, place, dan promotion. Kemudian ditambah lagi sekarang ya, karena tidak cukup
dari segi 4 unsur ini saja, tetapi ditambah lagi 3 unsur ini yang akan sangat menentukan keberhasilan pemasaran produk usaha adik-adik sekalian. Kemudian jenis-jenis pemasaran itu sekarang ya dibagi 2 kategori. Ada yang online, ada yang offline. Nah, ada 7 jenis pemasaran online. Pertama, konten marketing. Nah, konten marketing ini biasanya dibuat ya, misalnya dibuatlah konten-konten atau topik-topik yang terkait dengan usaha. Misalnya kita tadi usaha keripik buah ya, dari buah naga misalnya, dengan merek A. Nah, orang tidak akan suka ya kalau hanya kita tuh kalau di dalam online itu ngomongnya jualan terus, tapi kita harus memberikan edukasi, informasi. Nah, mungkin pada saat kita punya website tersendiri atau punya sosial media tersendiri, anggaplah kita memakai media sosial yang sekarang lagi marak, misalnya Instagram. Nah, di dalam konten itu kita harus membuat edukasi tentang, misalnya tentang khasiat buah naga gitu ya. Nanti besoknya lagi kita buat konten tentang apa, misalnya jenis-jenis buah naga, pokoknya hal-hal yang menarik yang sehingga pembaca itu teredukasi. Nah, nanti baru di antara konten itu diselipkan memang konten jualan gitu, yang hard selling istilahnya. Nah, tapi tidak harus melulu hard selling ya, untuk menarik harus soft selling tadi ya, edukasi, informasi-informasi yang dibuat dengan media yang menarik, dengan desain yang semenarik mungkin. Kemudian ada juga jenis pemasaran yang kedua, yaitu search engine optimization ya. Ini adalah optimasi mesin pencarian. Jadi kadang orang misalnya nggak tahu nih pengen beli apa, misalnya mau beli keripik buah, tapi keripik buah apa ya yang bagus gitu ya. Nah, nanti ditulis tuh keripik buah naga paling laris misalnya, atau keripik buah naga enak gitu. Nah, optimasi mesin pencarian ini dia tentu akan cara kerjanya adalah mencari artikel-artikel atau postingan-postingan yang sesuai dengan kata kunci yang dicari oleh calon konsumen ini tadi. Nah, tentu kalau kita ingin selalu menjadi pencarian paling teratas, ya kita harus mengoptimasikan. Misalnya kita nanti kalau kita punya web, kita minta ada ulasan gitu ya, ulasan yang baik-baik, dikasih bintang sampai bintang 5 misalnya, kasih ulasan yang baik gitu. Atau misalnya kita sering rajin tadi ya posting ya, dengan membuat konten-konten ataupun artikel-artikel yang berisi edukasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah continuous marketing. Nah, continuous marketing ini sebenarnya terkait dengan bagaimana membuat seorang konsumen tadi bisa menjadi pelanggan setia. Artinya setiap dia nggak hanya beli sekali itu gitu ya, sudah beli terus nggak beli lagi, tapi continuous marketing itu dia akan beli lagi gitu ya, terus menerus. Nah, yang ini yang barangkali akan menjadi PR kita ya, bagaimana bisa membuat seorang konsumen itu menjadi pelanggan setia. Kemudian integrated digital marketing. Nah, integrated digital marketing ini sebenarnya lebih ke bagaimana tadi ya mengintegrasikan satu usaha itu, tentu dia punya media yang banyak ya. Online saja misalnya bisa menggunakan web usaha sendiri. Kemudian nanti di situ ada sosial media yang bisa dipakai atau ini ya, yang ditelusuri misalnya dengan Facebook ya, atau fanpage, kemudian Instagram ya, TikTok, YouTube barangkali gitu ya. Jadi itu yang dikatakan integrated digital marketing. Kadang kalau misalnya pun kita hanya menggunakan media sosial Instagram, nanti di Instagram itu ada juga misalnya tercantum link kemana gitu, link pemesanan kemana atau link ke marketplace. Nah, seperti itu.
Kemudian yang kelima adalah personalized marketing. Yang ini lebih ke bagaimana produk itu lebih custom ya, lebih custom artinya lebih sesuai dengan personal konsumennya itu. Jadi sekarang juga marak itu produk-produk yang sesuai yang unik gitu, yang sesuai dengan ciri-ciri ataupun dari karakteristik konsumennya. Nah, ya konsumennya misalnya butuhnya tuh seperti apa gitu ya, disesuaikan gitu. Nah, kemudian ada juga affiliate marketing. Nah, ini yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Jadi affiliate ini bisa jadi kita bekerja sama ya dengan suatu unit usaha lain ya, atau bisa dengan perorangan yang dia secara tidak langsung mempromosikan juga produk kita walaupun tidak hard selling ya. Misalnya dia membeli produk kita tadi ya, keripik naga, mungkin dia bikin postingan video misalnya sedang jalan-jalan gitu ya, atau misalnya video sedang pergi perjalanan jauh, terus nanti misalnya lapar tapi nanti bisa tuh dalam perjalanan ternyata enak kalau misalnya bawa keripik naga ini gitu ya, keripik buah naga ini ternyata selain sehat juga mengenyangkan gitu ya, mudah dibawa misalnya seperti itu. Nah, ketika dia mengunggah konten itu dan mungkin banyak di like ya, banyak di komen, sistem sekarang kan banyak tuh media sosial yang memakai sistem affiliate ya. Nah, kemudian yang influencer marketing, nah ini yang sering dibilang endorse nih. Sebenarnya ini adalah jenis pemasaran influencer ya. Jadi ketika orang yang dianggap banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak yang pertemanannya gitu ya di media sosial, nah biasanya dia akan ditunjuk tuh untuk memperkenalkan produk usaha si produsen ini ya, supaya banyak yang like, banyak yang tahu gitu ya, terus akhirnya ikut, pengen pesan, ikut kepengen juga punya seperti atau pengen memakai seperti yang si influencer gunakan tadi. Nah, jenis pemasaran offline ya yang biasa ya sudah biasa dipergunakan gitu dalam kegiatan promosi pemasaran usaha ya atau marketing. Contohnya branding. Nah, kadang kan branding misalnya sebuah toko atau misalnya butik pakaian itu kan pasti akan buat di depan rukonya itu misalnya dengan logo ya, tulisan yang unik-unik gitu ya, yang mencerminkan itu adalah usahanya ya, entah branding dengan logo, entah itu branding dengan nama gitu ya. Nah, dengan menggunakan media-media, misalnya dengan menggunakan spanduk ya, atau misalnya menggunakan stiker One Fashion yang ditempel di depan pintu rukonya, nah seperti itu. Jadi branding. Jadi orang tahu, oh ini toko apa gitu ya, ini ini misalnya distributor apa, oh ini butik apa, oh ini perusahaan telekomunikasi apa gitu. Nah, kemudian multi level marketing ini juga sudah lazim ya, tidak asing lagi bagi kita bahwa sistem marketing ini menggunakan sistem level ya, dengan sistem perekrutan tertentu, dengan sistem bonus tertentu gitu ya, dengan aturan-aturan pemesanan barang tertentu dan sebagainya. Ini masih marak ya multi level marketing ini, tapi multi level marketing ini juga ada juga yang sifatnya itu yang mengikat ya, ada yang pakai sistem bonus dan sebagainya. Kemudian ada public relation marketing ya. Public relation marketing ini juga sama ya, kadang kita menunjuk perusahaan tertentu untuk menangani bagaimana pemasaran produk usaha kita. Jadi kita hanya fokus untuk produksi saja ya, tidak fokus ke bagaimana membangun pemasarannya seperti itu. Kemudian iklan
ya, menggunakan iklan, baik itu di siaran radio, siaran televisi gitu ya, atau di tepi-tepi jalan besar ya, menggunakan billboard. Lalu ada juga word of mouth marketing. Nah, ini sistem dari mulut ke mulut ya, kekuatan mulut dari mulut. Jadi ketika kita sudah menggunakan suatu produk, tentu kita ingin bercerita gitu ya, langsung misalnya dengan orang yang kita temui, atau misalnya ketika orang teman kita cerita, di mana ya tempat beli yang enak, oh di sana tuh pernah beli di situ, enak, murah gitu ya, terjamin higienis dan pelayanannya memuaskan, ramah. Nah, itu adalah bentuk salah satu pemasaran offline. Kemudian relationship marketing juga sama ya, tadi bagaimana membangun pelanggan tadi, mungkin dengan membuat kartu keanggotaan ya, apalagi mungkin bisa dengan tadi promosi ya, misalnya kalau untuk anggota tetap itu misalnya dapat diskon sekian, dapat fasilitas apa gitu ya, sehingga membuat pelanggan tadi merasa istimewa ya, dan selalu ingin datang lagi ataupun ingin membeli lagi gitu. Ini adalah perbedaan bagaimana pemasaran secara online atau digital marketing dan pemasaran secara offline atau traditional marketing. Jadi meliputi dari media yang digunakan ya, tentu tekniknya masih secara tradisional ya, mungkin bagi-bagi pamflet gitu ya, atau misalnya melalui telepon seperti itu, atau pada saat kegiatan-kegiatan tertentu atau event tertentu, misalnya buka stand, itu masih secara offline. Kemudian yang secara digital marketing tentu menggunakan media sosial ya, menggunakan sistem pencarian, lalu ada marketplace seperti itu. Nah, untuk digital marketing murah ya biayanya, jadi hanya modal kuota misalnya ya, atau misalnya kalau web itu hanya misalnya bermodalkan untuk biaya pembuatan web dan biaya kalau setiap tahun itu jadi ada biaya langganannya setiap tahunnya, hosting ya, biaya hosting namanya. Nah itu jadi lebih murah dibandingkan misalnya kalau buat billboard gitu ya, sewanya itu udah berapa, bisa belasan juta cuman berapa hari gitu ya. Nah kemudian juga dia tidak langsung berinteraksi dengan publik yang segmented tadi ya, sementara kalau kita online kita bisa langsung berinteraksi dengan target konsumen kita. Kalau kita misalnya pakai iklan-iklan sponsor di media sosial, itu kita bisa menargetkan konsumen dari rentang usia sampai berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, itu langsung bisa kita setting sehingga iklan kita itu akan beredar sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Kemudian di sini bisa menjangkau seluruh konsumen ya, tanpa batas wilayah, mau di kota manapun, walaupun misalnya kita di Jambi, atau kita bisa menjangkau calon konsumen yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera secara keseluruhan, atau Kalimantan, Sulawesi, Papua bahkan sekalipun, atau bahkan internasional. Kemudian juga tidak ada batasan jumlah ya, kita bisa menjangkau bisa ratusan ribu orang, ribuan orang, jutaan orang gitu. Nah sementara kalau traditional marketing ini punya limit ya, punya keterbatasan ya. Kalau stand itu ya nggak mungkin langsung 100 orang aja nggak muat mungkin masuk stand kita gitu ya, jadi mungkin hanya terbatas beberapa orang yang bisa masuk ke dalam stand misalnya. Atau misalnya pada saat kita melakukan promosi gitu ya, door to door juga terbatas gitu. Nah ataupun kita misalnya promosi dalam satu event juga terbatas ya. Nah terbatas dalam artian jumlah dan juga waktu. Kemudian mudah untuk mendapatkan feedback. Jadi kadang kalau digital marketing kan orang langsung aja tuh komen ya,
feedbacknya bisa cuman like aja, oh berarti sekian banyak orang yang menyukai. Komen, nah udah kebaca tuh komennya, yang bilang bagus, yang bilang kurang, ada yang bilang untuk ditingkatkan, ada yang bilang apa, mungkin dari segi pelayanan, ada yang komen mungkin dari segi harganya, kemahalan misalnya, atau misalnya dari segi produknya, kualitasnya, seperti itu. Sementara kalau yang tradisional marketing ini kadang-kadang memakan waktu untuk kita mendapatkan feedback, ya nunggu dulu ya, atau mungkin kita tanya dulu gitu. Jadi itu perbedaan dari marketing online maupun offline. Ini adalah media-media online yang paling efektif yang saat ini banyak dipakai untuk media promosi online. Ya, Instagram, Facebook, Twitter, ya, LinkedIn ya. Kemudian marketplace, YouTube dan TikTok. Nah, saya yakin adik-adik semua sudah tahu ya, dan sudah sangat familiar dengan media-media yang ada saat ini, karena hampir semua ini kita punya ya, hampir semua dari media ini kita install di HP kita, dan kita sering melihat kan, kalau misalnya di TikTok orang sekarang tiba-tiba tuh muncul panci ya, padahal orang ini bukan jualan panci tapi dia ngomongin soal panci segala macem ya, gimana masaknya kok nggak lengket, tiba-tiba nanti ada keranjang kuning misalnya. Atau di YouTube gitu ya, kita misalnya scroll mau cari, oh nanti ada di akhir pada saat misalnya dia buat video tentang pembuatan sebuah makanan, nanti ada tuh link, misalnya link tepung ini, silakan klik ini, kemudian link apa namanya, topping ini, di sini ada link marketnya, marketplace-nya misalnya seperti itu. Atau di akhir video tutorial pembuatan kue ini ada juga video iklannya misalnya. Kemudian marketplace, nah ini sudah pasti ya, sudah jadi ya kebutuhan kita sehari-hari lah ya, untuk membeli produk yang kalau kita nggak sempat, kita bisa beli secara online langsung datang ke rumah gitu ya, mau Shopee, Lazada, Tokopedia ya, beli banyak lah pokoknya gitu ya. Nah kemudian Facebook dan Instagram, nah barangkali juga perlu dikenali nih nanti kalau ternyata media-media sosial ini punya pola ataupun karakter dari pemakainya sendiri ya. TikTok itu lebih banyak dipakai oleh rentang usia berapa. Nah kita harus tahu, karena kalau kita nanti salah menggunakan media, tentu tidak akan ketemu target segmen kita. Kalau bisa kita segmennya adalah lansia, iya, jangan pakai TikTok misal gitu ya, karena mungkin secara analisis secara grafik itu banyak dipakai oleh generasi muda gitu. Nah itu salah satu contohnya. Media promosi offline, nah ini bisa contohnya kayak media-media cetak yang biasa dipakai ya, kartu nama, ada leaflet, ada flyer, booklet, brosur, itu yang bisa dibagi-bagikan, yang bisa ditaruh di tempat workshop kita ya, produksi, atau tempat penjualan kita, toko kita gitu. Kemudian ada juga media iklan atau reklame ya, yang biasa kan kadang ada spanduk yang dipasang di depan ruko misalnya, atau baliho yang ada di jalan-jalan gitu ya, terus banner yang kadang di display di stand yang tegak gitu ya, atau mungkin stiker one way yang dipasang di pintu-pintu kaca ruko gitu, atau dipasang di jendela-jendela mobil. Nah itu yang kadang kalau kita lihat di luar kelihatan ya produknya, tapi kalau dari dalam mobil itu transparan keluar. Nah seperti itu. Ataupun billboard yang terpasang di jalan-jalan. Nah kemudian media souvenir ya, bisa jadi ini sebagai bentuk tadi ya, loyalitas kepada konsumen yang setia ya. Nanti kita kasih dia mug ya, kita kasih dia kalender ya, ataupun payung, ataupun apapun jenis souvenir yang barangkali bermanfaat, yang bisa nanti dipakai di rumah konsumen, dan konsumen selalu ingat, oh ini ya produk ini itu ya, hadiah dari toko ini misalnya. Kemudian juga kalau makanan itu medianya tester. Nah kadang-kadang orang kan belum tahu nih produk kita, belum, atau mungkin kita sudah keluarin produk tapi
kita keluarin produk varian baru dan orang belum tahu rasanya gimana. Nah, bisa jadi nanti kita berlakukan tester supaya tambah meyakinkan calon konsumen bahwa oh ini loh produk saya gitu ya, enak gitu, memang sesuai dengan yang kita iklankan ya, jadi lebih yakin konsumennya ya, terutama untuk produk-produk makanan dan minuman. Baik, terakhir silahkan ya, dari penjelasan yang sudah dijelaskan bagaimana definisi pemasaran itu, lalu teknik-teknik dan strategi pemasaran ataupun media pemasaran yang biasa dipakai. Adik-adik silahkan membuat teknik pemasarannya ya, menggunakan apakah itu secara online ataupun secara offline, dimana nanti kalian akan belajar untuk mulai memasarkan produk yang telah kalian buat secara berkelompok. Semangat, semoga berhasil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.